PT Kupang Konsultama Sejahtera baru saja menyelesaikan penyusunan laporan keuangan untuk periode Juni 2026 sejak perusahaan ini berdiri. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, konsultasi pajak, audit internal, dan pelatihan, transaksi keuangannya perlu dipastikan telah dicatat dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk memastikan kewajaran laporan tersebut, perusahaan menunjuk tim auditor independen untuk melaksanakan audit umum. Proses audit ini dimulai dari survei awal guna memahami karakter organisasi, dilanjut dengan penyusunan program audit dan penerbitan surat tugas, hingga pelaksanaan pemeriksaan langsung di lapangan. Berikut kisah tim audit sektor publik dalam menjalankan tugasnya pada PT Kupang Konsultama Sejahtera. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kita mendapatkan penugasan audit umum atas laporan keuangan pada PT Kupang Konsultama Sejahtera untuk periode Juni 2026. Nah, sebelum masuk pada pemeriksaan lebih rinci, kita perlu melakukan survei awal untuk memahami karakter industri dan organisasi klien. Baik Pak, saya akan menyiapkan instrumen survei berupa daftar pertanyaan dan kuesioner awal mengenai profil usaha, struktur organisasi, dan sistem pencatatan klien. Saya akan menyiapkan permintaan data awal seperti profil perusahaan, akta pendirian, serta daftar bukti transaksi. Baik, untuk tujuan awal ini adalah untuk mengenali bidang usaha klien, menilai risiko awal, serta menentukan lingkup dan arah audit yang akan kita lakukan. Baik. Selamat pagi. 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 Pagi, Bu. Silakan duduk. Baik, selamat pagi. Selamat datang di PT Konsultama Sejahtera. Silahkan, kami siap membantu proses survei awal ini. Terima kasih. Ibu, kami ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai profil dan karakteristik bisnis perusahaan sebelum melaksanakan audit. Ibu boleh dijelaskan bidang usaha utama perusahaan serta layanan apa saja yang diberikan? Baik, perusahaan kami bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, konsultasi pajak, audit internal, dan pelatihan bagi instansi maupun pelaku usaha di Kota Kupang. Kami baru berdiri sejak Juni 2026. Baik, bagaimana dengan sistem pencatatan keuangan yang digunakan saat ini? Kami mencatat seluruh transaksi dengan dasar akrual, mengikuti siklus akuntansi standar, mulai dari jurnal umum, buku besar, hingga laporan keuangan. Baik, informasi ini sangat membantu kami dalam menyusun kertas kerja, survei awal, dan menentukan area yang perlu mendapat perhatian lebih dalam audit. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu dari informasi. Berdasarkan survei awal, mari kita susun program audit yang mencakup tujuan, ruang lingkup, dan prosedur pemeriksaan untuk setiap akun. Untuk akun kas dan piutang usaha, prosedur yang akan saya lakukan meliputi konfirmasi saldo, penelusuran bukti kas masuk dan kas keluar, serta pencocokan dengan buku besar. Untuk beban operasional dan aset tetap, saya akan memeriksa kelengkapan bukti pendukung, kewajaran klasik akun, serta perhitungan penyusutan. Saya akan memeriksa kepatuhan pencatatan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku, serta menelusuri kelengkapan dokumen sumber seperti kontrak dan berita secara serah terima pekerjaan. Baik, program ini akan menjadi acuan kerja kita di lapangan nanti. Selanjutnya kita perlu menerbitkan surat tugas audit.
Surat tugas ini akan memuat nama audit, objek audit, periode audit, serta ruang lingkup pemeriksaan atas laporan keuangan pada PT Konsultama Sejahtera periode Juni 2026. Baik, surat tugas sudah saya siapkan sesuai dengan program audit yang telah disusun, lengkap dengan penugasan masing-masing anggota tim. Baik, Selamat pagi, Ibu. Pagi. Silakan. baik Ibu, kami hadir untuk melaksanakan audit umum sesuai dengan surat tugas yang telah kami sampaikan sebelumnya. Selamat pagi, kami sudah menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Silakan diakses. Kami membutuhkan laporan keuangan, jurnal umum, buku besar, serta bukti kas masuk dan kas keluar untuk pemeriksaan akun kas dan piutang. Saya juga membutuhkan rincian aset tetap, bukti pembelian, serta perhitungan penyusutan dan jurnal penyesuaian. Baik, seluruh dokumen sudah kami siapkan. Staf keuangan kami akan mendampingi proses pemeriksaan. Setelah saya cocokkan saldo kas dalam laporan keuangan sesuai dengan pencatatan pada buku besar. Untuk penyelesaian sewa dibayar di muka, perlengkapan dan penyusutan aset tetap telah dilakukan dan perhitungan sudah tepat. Saya sedang menelusuri kelengkapan bukti pendukung untuk setiap transaksi pendapatan, termasuk kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan. Baik, saya menemukan ada transaksi pengambilan pribadi pemilik sebesar 5 juta yang dicatat sebagai beban operasional lain-lain. Menurut prinsip akuntansi, transaksi tersebut harusnya dicatat sebagai price atau penarikan modal, bukan sebagai beban. Saya juga menemukan pembayaran angsuran pinjaman bank sebesar 3 juta rupiah yang dicatat sebagai beban operasional. Untuk pembayaran pokok pinjaman harusnya dicatat sebagai pengurangan kewajiban perusahaan, bukan sebagai beban. Selain itu, saya menemukan bukti transaksi FKT 008 atas nama PT Sinar Abadi senilai 25 juta yang tidak dilengkapi kontrak kerja, berita acara serah terima pekerjaan, maupun para penerima jasa. Bukti yang ada hanya faktur internal dari bagian keuangan. Ini adalah temuan penting. Transaksi sebesar itu perlu didukung bukti yang memadai agar kewajaran pendapatan dapat diyakini. Mari kita klasifikasi kepada pihak perusahaan. Ibu, kami ingin meminta klarifikasi atas beberapa transaksi yang kami temukan selama pemeriksaan. Silakan, kami akan menjelaskan sejauh yang kami ketahui. Pertama, mengenai pengambilan pribadi milik sebesar 5 juta yang dicatat sebagai beban operasional. Benar, staf keuangan kami mencatatnya pada akun tersebut. Kedua, mengenai pembayaran angsuran pinjaman bank sebesar 3 juta yang juga dicatat sebagai beban operasional. Ya, pencatatannya memang demikian. Yang ketiga, mengenai transaksi PT Sinar Abadi sebesar 25 juta yang belum dilengkapi kontrak, berita acara serah terima maupun para penerima jasa.
Baik, untuk transaksi tersebut, dokumen pendukungnya memang belum lengkap. Kami akan menelusuri dan melengkapinya. Baik, kami akan mencantumkan hal ini sebagai temuan dalam laporan audit dan meminta perusahaan agar segera melakukan perbaikan serta melengkapi dokumen pendukung. Secara umum, laporan keuangan telah disusun mengikuti siklus akuntansi yang sesuai dan didukung oleh dokumen yang memadai. Pemeriksaan atas kas dan piutang menunjukkan saldo yang disajikan telah sesuai dengan catatan perusahaan. Namun terdapat kesalahan klasifikasi pada beberapa transaksi, yaitu raif dan pembayaran angsuran pinjaman yang perlu diperbaiki. Kami juga merekomendasikan agar transaksi PT Sinar Abadi dilengkapi dengan bukti pendukung yang memadai. Baik, kami menerima seluruh temuan dan rekomendasi ini dan akan segera melakukan perbaikan pencatatan. Berdasarkan seluruh prosedur audit yang telah kami lakukan melalui survei awal, penyusunan program audit, hingga pelaksanaan pemeriksaan, kami menyimpulkan bahwa laporan keuangan pada PT Kupang Konsultama Sejahtera secara umum telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun terdapat pengecualian terkait kesalahan klasifikasi pengambilan pribadi pemilik sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran asuransi pinjaman sebesar 3 juta rupiah yang dicatat sebagai beban operasional, serta kelengkapan dokumen pendukung atas transaksi PT Sinar Abadi sebesar 25 juta rupiah yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Dengan pengecualian tersebut, keuangan pada PT Kupang Konsultama Sejahtera kami nilai disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Oleh karena itu, opini yang akan kami berikan adalah wajar dengan pengecualian. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas hasil audit dan rekomendasi yang diberikan. Kami akan segera menindaklanjuti seluruh temuan ini. Terima kasih. Terima kasih.